Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultanahu al-wadihi burhanuhu al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Shahibul Bait, guru kita semuanya yang selalu membimbing majelis Asyikil Jannah, Habib Reza dan seluruh keluarga besarnya, dan juga kepada akhirnya Habib Hussein bin Ali Asegaf, dan juga kepada para asatidz, para guru yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca daripada Burdah insyaallah menjadi wasilah untuk kita lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dulu zaman Nabi, para sahabat enak, ya, ketemu sama Rasulullah. Kalau kangen lihat wajahnya Nabi Muhammad. Para sahabat itu mereka hakikatnya tidak bisa berpisah dari Nabi Muhammad. Makanya kalau pulang dari majelisnya Nabi Muhammad, tidak ada yang mereka inginkan, mayatamanna syai', tidak ada yang mereka harapkan kecuali segera datang waktu fajar. Kenapa? Karena pengen dan segera ketemu sama Nabi Muhammad, sholat berjamaah. Itu mereka, ya, hidup di zaman Nabi Muhammad. Kalau sempat ketemu sama Nabi Muhammad, sudah lihat biografinya Nabi Muhammad, kehidupannya Nabi Muhammad, langsung bagaimana cara duduk Nabi Muhammad, bagaimana cara bicaranya Nabi Muhammad, bagaimana cara memandang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua para sahabat sudah tahu. Sehingga apa? Sehingga mereka setiap hari mendapatkan obat, bukan obat lagi, vitamin, ya. Sehingga mereka mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita di zaman ini, kalau kita nggak baca Burda, kita nggak baca Situduror, kita nggak baca Ad-Dibai, Barjanzi juga, ya, dan kitab-kitab Maulid yang lainnya yang banyak ditulis oleh para ulama. Alhamdulillah, nashkur Rabb, kita terima kasih kepada Allah SWT
ya, berkat para ulama yang menulis tentang biografi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak lain kita agar bisa menyambung itisol kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita kenal sama Nabi Muhammad. Karena seperti Sibtud Durar yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu obat buat kita, ya. Sampai dikatakan, sering kita dengar itu, Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dha waqad yal'asi batatum ماشي كما مجمع المولد يجلي الكروب ذا وقد يلعى فيه باتتهم. Kata Hak Bali, nggak ada perkumpulan perkumpulan yang seperti maulid, ya. Apa itu? Yang bisa menghilangkan kegundahan hati, yang bisa menghilangkan kegelisahan hati. Orang zaman sekarang banyak sumpek, ya, banyak sumpek mikir utang, ya. Ini yang saya yakin yang hadir di sini kakek utang, ya. Mudah-mudahan yang punya utang lunas utangnya, ya. Amin. Dijauhkan dari utang, insya Allah. Amin. Minta sama Allah, mudah-mudahan bebas dari utang. Amin. Ya. Tapi kayaknya insya Allah ini yang hadir kayaknya lagi masalah utang, ya. Jadi mudah-mudahan berkat Burdah utangnya lunas. Amin. Makanya saya kasih amalan, ya. Amalannya begini, Allahumma lunas, ya. Allahumma lunas. Jadi kalau pengen lunas utangnya, doanya Allahumma lunas. Jadi, amin, ya. Seperti itu. Nah, masyi kama majma'il maulid, gak ada perkumpulan yang seperti kumpulan maulid. Ini juga maulid, ya, cuma namanya burdah istilahnya. Kumpulan tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Yang dibaca kehidupannya Nabi Muhammad, yang dibaca kisah-kisahnya Nabi Muhammad, obat yang yujallil kurub, yang akan menghilangkan kegundahan, kegelisahan hati. Selesai sudah. Makanya ente datang, sebelum datang di majelis kadang-kadang punya masalah sama istrinya, ya, habis ribut sama suaminya, mungkin habis jengkel sama tetangganya, punya masalah mungkin, nggak tahu, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ente datang ke sini kadang-kadang, daripada sumpek hadir sama burdah, ya. Daripada sumpek di rumah diomelin sama istrinya, ya, udah hadir aja deh. Insya Allah pulang dari majelis, insya Allah istrinya nggak ngomel lagi, ya. Pulang dari majelis masalahnya hilang. Bukan karena bukan karena tujuan kita supaya hilang majelisnya, tapi barokahnya majelis tadi itu. Allah kasih keberkahan. Yujallil qulub, terutama yang ada di hati kita ini, hilang masalah-masalah kita, ya. Jadi kalau pengen hatinya damai, kalau pengen hatinya tenang, hatinya enak, ya, zaman sekarang hadir. Kalau ada undangan, ada pengumuman maulid, hadir, ya. Kecuali kalau nggak diundang, ya. Kalau nggak diundang jangan undang. Tapi kalau diumumkan, hadir, ya. Kenapa? Karena itu ada sirnya, ada keberkahan, berkat daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dawaqat yal'asi, hei orang-orang yang pendosa kita. Ini kitabnya untuk kita. Habib Ali ngajak bicara sama kita, hei pendosa, kita ini pendosa. Dawaqat, inilah waktu katanya.
waktu yang sangat tepat untuk orang-orang yang berdosa seperti kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sahabat Nabi langsung lihat Nabi Muhammad, kalau kita setidaknya kita baca walaupun nggak paham, ya, karena tidak semua orang bisa memahami baik itu yang ada di Burda maupun ada yang Sibtud Duror. Kalau pengen paham, ya cari yang ada terjemahannya. Ya, banyak Burda yang ada terjemahannya nanti dibaca. Sibtud Duror yang ada terjemahannya nanti dibaca. Supaya apa? Supaya kita bisa membayangkan, bisa merenungkan. Yaitu yang pertama. Yang kedua adalah manfaatnya kita membaca tentang biografi kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah supaya tertanam dalam hati kita mahabbah. Ya. Kita ini mau jujur, kita ini jujur aja. Cinta kita ini belum seperti cinta-cintanya orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah. Kita ini belum, kita ini kelasnya masih jauh. Ya. Lain sama Habib Ali. Habib Ali itu sudah cintanya sama Rasulullah nggak diragukan lagi. Hidupnya untuk Nabi Muhammad. Ya. Para ulama, para wali, para ulia, para solihin seperti Imam Syafi'i hidupnya untuk Nabi Muhammad. Ya. Imam Malik hidupnya untuk Nabi Muhammad. Cintanya sama Rasulullah. Sampai Habib Ali itu saking cintanya, orang kalau cinta itu biasanya kasmaran. Ya. Ini yang jomblo-jomblo nih. Ya, jomblo kenasnya ya. Mudah-mudahan orang kenas istiqomah tapi nak cepat rapi insya Allah ya. Amin. Itu orang jatuh cinta itu kasmaran ya. Kadang-kadang bahasanya kalau istilah kita ini di luar konteks ya. Kalau istilah orang bahasa orang cinta bahasanya lebih. Kadang-kadang memuji dengan bahasa-bahasa yang lebih. Itulah cinta. Cinta itu memang lebih. Ya. Orang kalau nggak lebih belum cinta. Ya. Kadang-kadang orang jatuh cinta itu orang yang disenang itu dipuji. Makanya pernah Majnun ditanya sama teman-temannya, Majnun, ente ini saya heran. Setiap saat kalau duduk yang dibahas Laila. Penasaran kan? Seperti apa Laila itu cantiknya? Ditunjukkan sama Majnun. Nih lihat, itu loh Laila. Katanya teman-temannya, ya biasa, layaknya perempuan tapi nggak begitu cantik. Kulitnya hitam, bayang Laila itu. Kulitannya hitam, nggak cantik. Tapi bagi Majnun cantik, kata teman-temannya. Majnun, ente lihat dari mana biasa? Masih ada yang lebih cantik daripada Laila. Katanya Majnun, ente ngelihatnya pakai mata ente, nggak pakai mata anak. Ya. Orang kalau cinta itu gitu. Kalau ente minjem mata anak, maka yang ente lihat adalah kecantikan Laila. Itu namanya cinta. Makanya orang-orang soleh itu saking cintanya sama Rasulullah, ungkapan-ungkapan syair-syairnya cinta-cinta itu mereka kalau orang pacaran tuh ya lebih, tapi indahnya mereka tuh bukan lebih, tapi ungkapan yang sangat luar biasa, layak untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kalau yang pacaran nggak layak, nggak begitu cantik, tapi dipuji banget dengannya. Ya itu lebih. Tapi ini untuk Nabi Muhammad istimewa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Habib Ali itu kalau kasmaran di dalam syairnya, di dalam qasidahnya beliau mengatakan, ya kadu min syiddati syaqi fuadi yatir ila al-habib billadhi habbun sakan fi dhamir ya kadu min syiddati. Bahasanya gini, hampir
Hampir-hampir hatiku ini karena sangat rindunya sama kekasihku yaitu Nabi Muhammad, hampir-hampir hatiku ini lepas, yotir, terbang kemana? Ilal habibil ladzi hubbun sakan fil dhamir, kepada sang kekasih yang namanya, cintanya berada di dalam hatinya Nabi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hampir-hampir hatinya pengen terbang. Nek cara jublu-jublu itu, Dek, aku kangen Dek. Nek ono Doraemon aku pengen njilih pintune. Ya, seperti itu. Itulah cinta. Cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Lah kita belum seperti itu. Kita jujur saja. Kita ini masih kata-katanya kata cinta, ya cinta. Ya. Tapi coba sehari berapa kali sholawat? Ada 1000, ada 2000. Ya, lebih banyak mana? Sibuk sama HP-nya apa sama sholawat aja? Iya. Kita nggak pernah. Orang kalau jatuh cinta, ya itu tadi itu selalu nyebut nama orang yang dicinta. Nah kita ini belum golongan orang yang pecinta sejati, masih cinta-cintaan. Tapi walaupun masih cinta-cintaan, kita masih ajar tresno, latihan cinta. Insya Allah kalau kita sering menghadiri majelis-majelis yang seperti ini, majelis-majelis yang menyambungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana? Insya Allah setidaknya walaupun kita hanya hadir nggak paham, tapi yang kita baca adalah tulisan-tulisan dari orang-orang yang soleh yang mereka sudah menyambung bersambung dengan sang kekasih baginda Nabi Muhammad SAW, maka share-nya akan masuk. Insya Allah kita akan kecipratan jadi pecintanya Nabi Muhammad SAW. Tapi sering hadir, ya, supaya kita dapat meniru mereka. Bagaimana sih cintanya orang-orang seperti itu? Para kekasih-kekasih Allah itu cintanya sama Rasulullah luar biasa. Mereka itu dari sahabat Nabi, wah sudah nggak usah diragukan lagi. Sahabat Nabi itu sampai ada seorang sahabat namanya Thauban, itu 1 minggu atau kurang lebih 10 hari, beliau yang biasa duduk di majelisnya Rasulullah di shaf pertama, tiba-tiba 1 minggu 10 hari absen nggak kelihatan. Ya, ditanya sama Rasulullah SAW, malaka ya Thauban, apa yang terjadi kepadamu wahai Thauban? Katanya Thauban, ya Rasulullah, aku seperti ini bukan karena sakit, tapi aku seperti ini karena memikirkan nanti di hari kiamat, ketika semua manusia setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menyeru, udkhulul jannati birahmati wa aqsimu manazilakum wa aqsimu manazilakum, masuklah kalian ke dalam surga dan tempatilah tempat kalian, ambil bagian kalian di dalam surga biqadri a'malikum, tergantung sesuai amal kalian. Pertama, masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amalnya kita. Tapi Allah mengatakan tempatilah tempat kalian sesuai amal. Jadi kalau sudah masuk, tempat kita di mana tergantung amal kita. Katanya Thauban, ya Rasulullah, kalau saya insya Allah yakin berkat engkau ya Rasulullah masuk ke dalam surga. Tapi yang saya pikirkan sekarang adalah saya di dunia ini setiap hari bisa ketemu sama engkau ya Rasulullah, saya bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah, tapi nanti di akhirat amalmu lebih tinggi daripada kami ya Rasulullah, maka tentunya surgamu lebih tinggi daripada saya ini ya Rasulullah. Apa nikmatnya katanya, apa enaknya masuk surga gak ketemu sama engkau ya Rasulullah. Itu yang bikin pikiran. Makanya Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Lah, hadis ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini membuat para sahabat
sampai mengatakan, wallahi aku tidak pernah sesenang, sebahagia mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad selain daripada ucapan anta ma'amman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kenapa? Sebab mereka sudah gak diragukan lagi mencintai baginda Nabi Muhammad. Itu cinta. Jadi para sahabat cintanya luar biasa. Ya, mereka sudah sampai Abu Sofyan, ya, Abu Sofyan itu sampai memuji. Apa yang dikatakan Abu Sofyan? Aku tidak pernah mara'aitu ashaban Nabi, ya, aku tidak pernah melihat orang-orang yang mencintai Nabi seperti sahabat Nabi. Aku tidak pernah orang-orang yang mencintai seseorang seperti mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang mana mereka rela mengorbankan jiwanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai ada sahabat Nabi Muhammad itu ketika waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, ya, ditawar, itu dipotong telinganya, ya, dipotong telinganya. Katanya Abu Sufyan, engkau pulang, kalau engkau mau posisimu digantikan oleh Nabi Muhammad. Engkau tak pulangkan, anak istrimu selamat, tak pulangkan, tapi posisimu diganti sama Nabi Muhammad. Kata dia, bagaimana? Wallahi, demi Allah, nggak bisa, saya nggak mau. Ya, jangankan ini, satu duri saja yang mengenai Nabi Muhammad, aku di rumah, ya, aku tidak bisa memaafkan diriku karena duri itu mengenai Nabi Muhammad SAW. Ini cinta. Makanya mereka mendapatkan kedudukan yang mulia. Cintanya mereka berkelas, ya. Cintanya sahabat Nabi, cinta yang berkelas, cinta yang punya merek, nggak sembarangan. Kalau kita cintanya nggak bermerek gitu, cuman setidaknya kita mirip-mirip saja. Kita ajak Tresno untuk cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita, ada yang mengatakan dalam riwayat namanya Zaid, ada yang mengatakan namanya Julaibi. Ya, itu sahabat, ya, sahabat namanya Zaid ini jomblo, tapi agak umur, ya, umurnya sudah 30 ke atas lah taruh. Itu ditanya sama Nabi Muhammad, ditegur sama Rasulullah, Zaid, kamu perasaan masih jomblo saja, belum menikah-nikah? Enggak ya Rasulullah, saya sudah berusaha. Karena sahabat Nabi ini yang Zaid ini tadi itu kulitannya hitam, ya, secara wajah ya kurang, ya artinya biasa, ya. Kalau istilahnya orang sekarang tuh ada yang ganteng, ada yang enggak, biasa. Kata Nabi, kenapa enggak nikah? Saya sudah berusaha ya Rasulullah, tapi setiap saya ketuk pintu, saya hasilnya adalah nggak diterima, ya, nggak diterima. Kata Zahid, ya Rasulullah, kulo manut dengan mawon. Nah, santri ini manut karo kulo. Manut kalian dengan mawon. Kulo sedikit dawuh. Manut. Oke. Saya carikan, ya Rasulullah, siap. Sedikit dawuh. Akhirnya dijodohkan nama sama seorang sahabat wanita yang bernama Zulfa. Tinggal di satu desa yang konon dikatakan bunga desa. Orang yang paling cantik di desanya tersebut. Ya. Zahid, orangnya biasa, kulitannya hitam, ya, istilahnya ya nggak begitu ganteng istilahnya, biasa. Dijodohkan sama namanya Zulfa, putra daripada sahabat Sa'id. Ketika itu datang sama Rasulullah, kaget ini Sa'id. Masya Allah, ketamun Nabi Muhammad, ya, kedatangan tamu Rasulullah. Ditanya sama Sa'id, ya Rasulullah,
Ada apa nih gerangan ya Rasulullah, kok datang tiba-tiba ini? Begini Zaid, saya mau melamar. Masya Allah, pikirnya yang lamar adalah Nabi Muhammad. Ya, siapa yang nggak mau dilamar sama Nabi Muhammad? Ya kan? Ganteng, ya, wajahnya luar biasa, mulia akhlaknya. Ya. Katanya Said, Masya Allah ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, bukan saya. Sembunyi di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Ini Zaid ini orangnya minder. Muka-muka aja ditolak mana. Di sini ada yang korban penolakan nggak? Banyak ya? Nah, kasihan ya. Ini buat sahabat saya Zahid. Kaget Zahid. Hah? Buat Zahid. Zulfa ini cantik putih. Istilahnya putri kok. Ya. Cantik ini. Enggak sembarangan. Katanya Zaid, ya Rasulullah, apa enggak salah? Loh, ini perintahnya Nabi Muhammad. Sebentar ya Rasulullah, kalau boleh saya rembukan sama putri saya Zulfa. Oh boleh, enggak apa-apa. Ketika Said masuk ke rumah ke dalamnya itu tadi, ternyata Zulfa sudah kedengeran. Ketika mau rembukan sama putrinya nih Zulfa, apa kata Zulfa? Ya Rasulullah, ya wahai ayahku, aku sudah mendengar tujuannya Rasulullah ke sini. Saya mau kalau ini adalah membuat ridhonya Nabi Muhammad, saya mau. Manut supaya enak gitu ya. Kenapa? Saya takut kalau saya nggak mau nanti membuat kecewa Nabi Muhammad, saya takut Allah pun kecewa denganku. Ini sahabat perempuan yang solehah, yang taat sama Nabi Muhammad SAW. Dinikahkan sama seorang pemuda jomblo yang umurnya agak umur, ya, wajahnya biasa, orangnya pendek, gak begitu tinggi. Akhirnya dinikahkan. Zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka fulana binti fulan. Sah, mobil tuh sah. Ya. Akhirnya dinikahkan di hadapan para sahabat. Ini yang jomblo-jomblo yang orang tuh keren-keren, sahabat Nabi yang muda-muda, merasa kedahuluan, dia. Ya Allah, Zulfa sudah mau saya dapatkan, wis tak incim-incim kalau kedisian Zahid memang. Wah, para pemuda saat itu patah hati nasional. Ya, patah hati nasional itu. Karena memang rebutan ini. Bunga desa dan cantik, soleha, Masya Allah. Gak sembarangan. Tapi ternyata menang Zahid. Sebab digandeng sama baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ini Zahid ini sudah rada pede. Tadinya orangnya minder, sekarang rada pede. Setelah dinikahkan, kata Nabi Muhammad, Zahid, sekarang kamu sudah punya istri. Syukur ya, alhamdulillah. Dan sana, kamu datangi istri kamu di rumahnya. Yang tadinya jalannya agak minder, wah, jalannya agak pede banget. Mantan bro, ya. Wah, teman-temannya sudah kerotok gregetan ya. Zahid, kok di sini awakmu ya, Masya Allah. Sip, gitu. Jalannya rata kemakin. Bojoku ayu deh. Ya. Subhanallah. Di tengah jalan, Mas, tiba-tiba ada satu istilahnya keramaian. Para sahabat satu dengan yang lain sibuk. Dan arahnya sama. Arahnya menuju ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama saya, mau kemana? Ada apa? Kok kita sibuk ini, ada apa? Ternyata di situ Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kan di zaman Nabi kan masih masa di mana Islam masih penuh dengan perjuangan. Ya, di situ Allah perintahkan untuk keluar berjuang, ya,
Maka Nabi dan para sahabatnya berjuang. Mendengar hal itu, Zahid, sahabat Nabi yang mencintai Nabi Muhammad SAW, langsung antara mendatangi rumah istrinya atau ikut bersama rombongan dengan Nabi Muhammad SAW. Bingung deh. Saya ikut ya eman-eman, manten anyar. Tapi kalau gak ikut, nanti Nabi kalau ada yang menyakiti saya gak tenang. Ternyata cintanya gak bisa terkalahkan, walaupun sama istri yang cantik, yang luar biasa, cintanya sama Nabi Muhammad lebih besar, sehingga ingin melindungi Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat cerita, Zahid ini ambil kendaraannya kuda, pakai baju ya untuk berjuang tadi itu, dan menutupi sebagian wajahnya agar gak kelihatan. Kalau tahu pasti gak boleh ikut, suruh pulang. Tapi karena cintanya sama Nabi Muhammad gak mau, ya gak mau. Akhirnya ikut bersama rombongan. Saat itu menghadapi musuh, ya banyak yang luar biasa. Zahid di barisan saf pertama, melawan dengan dahsyatnya, dengan lihainya, dengan pandainya, luar biasa. Sampai para sahabat terkagum-kagum, ini siapa ini? Wajahnya nggak ditampakkan tapi luar biasa ini, hebat ini. Sampai tersiar, istilahnya tersebar, viral di kalangan itu, kan kemah ya, sampai terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang yang berkuda, yang pandai melawan musuh, pandai, terus pokoknya memainkan senjata istilahnya, sampai terdengar oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tahu, Nabi Muhammad itu paham apa yang akan terjadi. Nabi Muhammad tahu, sudah dikasih wahyu sama Allah SWT. Dengan senyum Nabi Muhammad, itu manten anyar itu, Zahid itu, panggil sini, panggil. Dipanggil di sidang sama Nabi Muhammad. Zahid, kamu ini kenapa itu? Maaf ya Rasulullah, pangistune ngapunten. Bukan saya gimana ya Rasulullah, tapi saya ini tresno kalih jenengan ya Rasulullah, cinta sama jenengan ya Rasulullah. Saya khawatir nanti kalau ada anak panah yang mengenai tubuhmu ya Rasulullah, sedangkan saya sedang santai-santai sama anak istri saya ya Rasulullah, sama istri saya di rumah ya Rasulullah, maka seumur hidup saya gak bisa memaafkan diri saya ya Rasulullah. Gak mau saya. Saya ikut ini berharap ketika ada anak panah yang kena saya dulu ya Rasulullah, jangan engkau ya Rasulullah. Ini cinta sama Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi, kamu ini jangan pengen apa toh? Wingi jaluk rapi tak rapi ke. Saya pengen apa? Alhamdulillah pun kelakon ya Rasulullah. Saya sudah bukan bujangan, saya bukan bujangan lagi. Sekarang saya sudah nikah. Ye, sekarang minta apa? Ya Rasulullah, mangdongake kula. Doakan saya ya Rasulullah. Apa? Doakan saya ya Allah. Ya Rasulullah, kalau hari ini memang hari adalah wafatku ya Rasulullah, doakan saya termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan mulia ya Rasulullah. Benar didoakan sama Nabi Muhammad, didoakan ya Allah. Alhamdulillah, keluar lagi, berjuang lagi, sampai akhirnya terdengar, gugurlah sahabat Nabi ini saja. Diangkat nih jenazahnya, ya, diangkat, dihadapkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang menarik lagi, Nabi Muhammad sampai menangis yang membuat para sahabat itu heran. Para sahabat itu heran, nangisnya Nabi itu beda. Setelah menangis, meneteskan air mata, tiba-tiba Nabi Muhammad menghapus air mata, mengusap air matanya, beliau tersenyum. Setelah nangis tersenyum. Ini ada apa ini? Setelah nangis tersenyum.
Setelah tersenyum nggak berapa lama Nabi Muhammad menutupi pandangannya dengan telapak tangannya. Salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mana ya Rasulullah? Apa yang terjadi kepadamu ya Rasulullah? Engkau menangis, engkau tersenyum, dan engkau menutupi pandanganmu. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" "Aku menangis kepada sahabat Zaidku ini, kepada sahabatku ini, karena aku ini, ya Allah, ini orang manten anyar. Ini orang ini sangat mencintaiku karena cintanya sama saya. Padahal dia belum pernah memandang langsung wajah istrinya. Nggak pernah memandang wajah istrinya, walaupun sudah nikah. Jadi langsung dinikah itu belum lihat istrinya. Kalau zaman sekarang kan belum nikah sudah lihat. Ya. Lihat apanya nggak tahu. Pokoknya lihat. Ya. Makanya orang perempuan yang baik itu adalah orang yang nggak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Ini sudah nikah, belum lihat, belum ketemu, apa? Belum lihat aja, belum apalagi menyentuh. Tapi karena cintanya kepadaku, dia tidak rela sekalipun itu duri yang mengenai tubuhku, dia nggak rela, apalagi anak panah yang mengenai tubuhku. Lalu setelah engkau menangis, engkau tiba-tiba tersenyum, ya Rasulullah. Aku bahagia, aku bersyukur. Kenapa ya Rasulullah? Aku mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyerukan kepada para bidadarinya. Ya, Allah menyerukan bidadari surga itu. Allah perintahkan hamba-hambanya yaitu bidadari ini. Hei bidadari, jemput ya sahabat saya itu. Rohnya dijemput sama malaikat sama bidadari. Tapi ini yang betul-betul ya, artinya sahabat yang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga serebutan ini, ya, para bidadarinya yang Allah perintahkan, rebutan saking banyaknya untuk menyambut marhaban, ya, untuk menyambut apa? Menyambut daripada sahabat Zaid radhiyallahu taala. Saking banyaknya sampai dikatakan betisnya bidadari tersingkap. Karena itulah Nabi menutupi pandangan wajahnya sebab betisnya tersingkap. Nabi gak mau ngelihat betisnya bidadari. Kalau kita kan enggak, ini diperlukan. Ya. Hakada. Ini karena cintanya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjuang yang betul-betul cinta sama Nabi Muhammad SAW. Hakada. Ya, itulah sahabat Nabi. Sehingga apa? Mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan yang benar-benar kemuliaan, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, ikhwani rahimakumullah, majlis-majlis seperti ini adalah menumbuhkan mahabbah, menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Masih banyak, ya. Masih banyak tentang kehidupan tentang biografi Nabi Muhammad, tentang orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Alhasil, siapapun di zaman itu yang melihat Nabi Muhammad pasti mencintai Rasulullah, pasti mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan sekalipun musuhnya yang paling memusuhi yaitu Abu Jahal. Kalau Anda mau tahu, Abu Jahal itu punya rutinitas setiap harinya mencuri mendengar suaranya Nabi Muhammad SAW, mencuri memandang wajahnya Nabi Muhammad, tapi karena keegoisan dan takabur sombongnya dia nggak mengakui akan hal itu. Tapi hakikatnya dia sembunyi-sembunyi. Kalau pas lewat Nabi Muhammad, dia melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Indah itu diakui. Tapi karena ketutup mahjub, mahrum, sudah tertutup dengan kesombongan tadi itu, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, ayo sering-sering kita hadir di majelis ini, ya, baik di majelis burda, majelis duror, majelis-majelis yang lain, insya Allah akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditambahkan cinta sama Nabi Muhammad, tambah rindu sama Nabi Muhammad, dan insya Allah
Faya Rabbi syarifni bi ra'yati sayyidi wa ajli sadaqal katsiri sadahu. Mudah-mudahan kita ditakdir sama Allah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad walau kana fil manam, walaupun di dalam mimpi kita diizinkan, dikasih izin sama Allah ya, tidak diharamkan untuk memandang wajah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat burdah ini, insya Allah burdah ini luar biasa. Dikatakan sama disebutkan bahwa burdah ini adalah sholawat yang paling besar nilainya. Bahkan siapa yang membaca burdah maka hajatnya makbul. Sampai dikatakan para ulama dahulu, para kiai, burdah itu untuk bakat awas. Kalau pengen untuk mengawali perjuangan adalah burdah, ya. Sehingga dibaca burdah ini nanti orang-orang yang di sekitarnya akan cinta nanti, ya. Kalau itu dakwah di satu desa baca burdah, orang-orang yang di sekitarnya akan cinta. Kenapa? Karena burdah ini luar biasa. Kemudian burdah, siapa yang baca burdah, insya Allah hajatnya dikabulkan sama Allah SWT. Yang sakit dikasih sembuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakada, ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini harus dijelaskan oleh Dr. Rahman. Rasanya pentingnya kita hadir majelis ini untuk menumbuhkan mahabbah. Maka kita sering lihat para habaib ini mesti dakwahnya tentang mahabbah, kenalkan Rasulullah, ngajarin gimana cinta sama Rasulullah. Ini untuk apa? Kalau kita ini sudah cinta, jangan sampun tresno niku mesti gampang ngikuti. Yang niku nek sampun tresno, piye carane gen aku ki ngetutke sing tak tresnani. Aku wis cinta sama seseorang, aku bakal ngikuti sama orang yang kita cintai. Maka para habaib, para kiai itu sering ngajarkan mesti ceramahnya mesti kok ngajar cinta terus, kok mesti nerangkan Rasulullah terus. Ini biar apa? Biar kita ini bisa cinta. Jangan sampun tresno, jangan sampun cinta. Ayo wah, Rasulullah ngaten iki aku tak ngikuti Rasulullah. Aku cinta Rasulullah, piye carane ben aku iso ngikuti Rasulullah. Ini kenapa para habaib, para kiai sering jelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, apapun bakal diberikan. Nah, jenengan yang laki-laki istrinya mah jaluk apa-apa, calonnya mah jaluk apa, jaluk mahar apa, gandeng tresno bakal dikei kabeh. Kayak gitu sahabatnya Rasul juga gitu. Saking cinta sama Rasulullah bahkan rela dibunuh. Ada sahabat itu sampai rela matanya dicopot, bola matanya dicopot sama orang-orang kafir, matanya dilepas. Untuk apa? Untuk mempertahankan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu hartanya dihabiskan untuk dakwahnya Rasulullah. Misal punya sawah sak-hektar, dikasihkan kabeh sama Rasulullah. Kemudian besoknya delalai Rasulullah dapat proyek banyak, diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman bin Auf takut, kok langsung dibalas ning donya, kok langsung didapat gandakan ning donya, terus langsung dikai kabeh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi, ini saking cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini kalau sudah cinta, insya Allah apapun yang dilakukan sama yang kita cintai bakal ngikuti. Oh Rasulullah kalau tidur seperti ini, oh Rasulullah kalau makan seperti ini, oh Rasulullah kalau ibadah seperti ini, oh Rasulullah kalau berpakaian seperti ini, diikuti. Karena apa? Sudah cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya kita hadir majelis ya seperti itu. Walaupun rada abot yang dipaksa. Nah, kadang kita ini udan sidik orang makan, mumet sidik orang makan. Pak masuk angin sidik, panas sidik orang makan. Tinggal alasan. Wah, aku lagi mumet kok rampak makan doy. Nah, ini kan yang seperti ini harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Biar iso hadir ke majelis ini. Majelis maulid, majelis burdah. Biar apa? Biar tumbuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun itu memang harus dipaksakan. Ibadah awalnya dipaksa dulu. Walaupun rada abot ya dipaksa sih. Jadi di budaya wa nafsu katifu. Di sing jenenge nafsu itu koyo cah bayi. Nafsu itu koyo cah bayi. Hubur hubir ridho. Jadi seneng disusoni. Wong cah bayi seneng disusoni. Nek ora disapih yo nyusu terus. Nah, yang ibu-ibu nek gak ada
bayi kan boten disapi ora bakal lepas. Nggak bakal lepas. Ini dipaksa dilepas disapi lagi gelem orang nyusu. Jadi di dalam Islam itu syariatnya maksimal 2 tahun. Artinya ibu-ibu kalau ada bayi jangan sampai lebih daripada 2 tahun. Ini ada yang mengatakan nek sampai lebih 2 tahun nanti iso dadi bebel. Bebel niku susah nerima ilmu. Nek susah ilmu berarti dhisik nyusune luwih saka 2 tahun. Nah, iki sing bapak akan ngicik nyusu. Kadang join kali Pak alah kali anake. Jadi kayak itu, sing jenenge bayi niku nek boten disapih ya ora bakal copot. Nek boten disapih ora bakal copot. Itu juga nafsu. Nafsu niku nek boten disapih, boten dipeksake ora nek boten dipeksake nggih bakal ngoten terus. Males ya males terus. Boten semangat ibadah, ya boten semangat terus. Jadi kalau dipaksakan disapih itu nafsu, insya Allah nafsu itu jadi nafsu mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah. Nafsu dijarke terus, ya bakal ngoten terus. Kita malas ibadah terus, gandeng kita jarke, kita biarkan, kita buatan kita sapih, ya bakal malas terus. Kita mau berangkat majelis, nih buatan dipaksakan, ya nanti malas terus. Kita malas ibadah, kalau nggak dipaksakan ibadah, ya buatan bakal semangat ibadah terus. Jadi nafsu niku kados bayi. Nafsu niku kados bayi. Nek boten disapih bukan batal lepas. Boten bakal ucul, boten bakal berhenti nyusu. Bakal nyusu terus. Kadang nanti wis gede cik nyusu terus. Nah, ini boten disapih. Nek kalau disapih walaupun abot, walaupun bayi nangis, walaupun ibu nggih kolor mesake, tapi gandengnya demi kebaikan sang bayi, ya akhirnya ucul. Begitu juga nafsu kita. Nafsu kita kalau dijarke terus, dan kita bakal ngoten terus. Tapi kita kalau bisa nyapeh nafsu kita, bisa nahan nafsu kita, bisa maksakan diri kita untuk semangat ibadah, nanti insya Allah walaupun berat, walaupun abot, tetap bakal kita ini berusaha biarkan berlaku kusuk ibadah. Subuhan, adem-adem, apa mulai udan, apa mulai mantan anyar, ayo. Ini kita main subuhan abot, memang angkat lah. Wancine adzan, gandeng adem, boten buka selimut, mas selimutnya tambah dikurung-kurung. Ini kalau boten dipaksakan, ngoten terus. Boten dipaksakan, ngoten terus. Tapi kalau kita paksakan, kita usaha biar gimana caranya semangat ibadah, insya Allah kita ini juga bakal semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masih seperti ini harus dipaksakan juga. Walaupun rontok gemerges, dia tetap mangkat. Rontok umat sidik, tetap mangkat. Walaupun diganduli bojone, ya yang iso tetap mangkat. Kadang kita ini ngoten niku. Bojone juga alasan kan, aku diganduli bojoku, tak mangkat pengajian wae. Aku lagi apa? Diganduli anakku, aku tak mangkat pengajian wae. Ini maka kita ini harus paksakan diri kita untuk semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk ibadahnya, awalnya memang harus dipaksakan. Nanti kalau sudah terbiasa ibadah tadi bakal jadi kebutuhan kita. Jadi kalau kita awal-awal harus dipaksakan. Nanti yang namanya ibadah tadi jadi kebutuhan kita. Sing biasanya jamaah, nek orang jamaah rasanya kok beda ya. Sing biasanya hadir pengajian malam tiap hari pengajian, buatan mangkat pengajian rasanya nggak beda. Karena apa? Sudah anggap ibadah itu sebagai kebutuhan. Ini bukan cuma sekedar kewajiban, tapi sudah jadi kebutuhan. Kalau kita ini sudah bisa menjadikan ibadah kita sebagai kebutuhan, nanti kalau kita nggak ibadah, rasanya sing kurang. Biasanya sholat di masjid, kira-kira sholat di masjid, rasanya sing kurang. Biasanya sholatnya jamaah, terus walaupun nggak di masjid tapi jamaah sama keluarganya misalnya. Orang jamaah sholat dewi rasanya beda. Ini kalau kita sudah mencapai kedudukan ibadah sebagai kebutuhan, ini awalnya memang juga harus butuh dipaksakan. Ya semua itu awalnya memang harus dipaksakan. Nanti insya Allah kalau sudah terbiasa, nanti insya Allah bakal jadi kebutuhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita semua yang duduk di sini
kelak nanti dapat duduk lagi bersama-sama di surganya Allah Taala. Yang kumpul di sini semoga Allah kumpulkan lagi bersama-sama di surganya Allah Taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Dan semoga pada malam hari ini kita dipandang oleh Rasulullah SAW dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cintanya Rasulullah. Dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah. Dan semoga kita semua diberkahi umur kita, diberkahi harta kita semua. Dan semoga kehidupan kita diselimuti kebahagiaan, diselimuti dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Maka dan kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.